puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Shalom adik-adik, kita mau beribadah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau beribadah Tuhan, Engkaulah yang mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, waktunya kita untuk memuji Tuhan. Yuk, sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, kamu dan saya. Sayang semua. Sekali lagi dari awal. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Tepuk tangannya sama-sama yuk. Dari awal lagi ya. Kita katakan Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang Papa, sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Ya, tepuk tangannya lagi sama-sama yuk. Kita mau kasih lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus ya adik-adik. Yuk, sama-sama lagi semangat lagi katakan KSIH. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar. Dia suka marah, ha ha. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KSIH. KASIH, KASIH.
seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. 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 Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih, kasih. Kasih, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka marah. Ha-ha. Sayang kepada teman. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, ini saatnya kita masuk ke hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Engkau baik pada kasih. Bapa
Pulihkan bangsa kami dari segala virus, pulihkan bangsa kami dari krisis ekonomi.
Kami juga menolak segala berita-berita yang tidak benar yang memicu keributan. Kami patahkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Damailah negeri kami, berkati bangsa kami. Kami juga berdoa memberkati buat presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, berikan hikmat daripadamu, mampukan beliau untuk berdiri atas bangsa ini, sehingga setiap keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan jalan-jalan-Mu. Kami juga berdoa memberkati buat kota kami Pekanbaru. Berkati gubernur, berkati wali kota, juga jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Hikmat daripada Tuhan menyertai beliau, sehingga keamanan, kedamaian ada di kota ini. Pemulihan terjadi buat kota kami, lawat kota kami Tuhan. Kami berdoa, kami memberkati buat pemimpin rohani kami yang kami kasihi, buat Bapak Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya. Tuhan, berikan umur panjang, kesehatan daripadamu Tuhan. Biarkan hatinya melekat kepada hadirat-Mu Tuhan, sehingga mampukan beliau untuk memimpin gereja-gereja yang ada di wadah ini Tuhan. Kami juga berdoa memberkati buat Opa Gede beserta kedua wakilnya Tuhan. Kami mengasihi beliau Tuhan. Kami percaya Engkau juga mengasihi beliau. Tuhan, berikan umur panjang, berikan kesehatan, juga mampukan beliau untuk memimpin gereja kami. Penuaian terjadi buat gereja kami. Kami juga berdoa memberkati secara khusus buat papa, mama, buat adik-adik yang di rumah, apapun kondisimu saat ini. Berkati pekerjaan papa mama, berkati usaha papa mama, berkati kesehatan papa mama, juga berkati kesehatan adik-adik semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Shalom adik-adik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mau dengar firman Tuhan, berkati setiap kami, pakai kami Tuhan Yesus, agar firman yang kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini judulnya Berani Bersaksi. Hari ini Kak Angel bawa sesuatu loh. Tada, Kak Angel bawa kacamata. Adik-adik tebak ya Kak Angel jadi apa? Menurut adik-adik, Kak Angel sedang memperagakan apa ya? Coba lagi nih. Apa? Orang buta? Benar sekali. Kakak yakin pasti rasanya gak enak sekali jadi orang buta. Pasti gak bisa lihat papa, mama, teman-teman, makanan, pemandangan, dan masih banyak lagi. Semuanya gelap dan hitam.
Aduh, rasanya sungguh gak enak sekali deh adik-adik. Sebentar saja Kak Angel jadi orang buta, rasanya sungguh tidak enak. Apalagi seorang bapak yang akan Kak Angel ceritakan. Nih Kak Angel punya gambarnya. Sejak lahir, bayi ini sudah buta. Nanti dibaca ya di firman Tuhan di Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Dengan mata yang buta, bayi ini mulai bertumbuh. Pasti seringkali ia diejek, diolok-olok, dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Mungkin juga orang tuanya menolak dia. Sungguh menyedihkan sekali ya adik-adik. Mungkin tidak ada yang mau berteman dengan dia. Setiap hari yang ia lihat hanya gelap dan hitam. Tak pernah bisa melihat kupu-kupu, bunga, mainan yang banyak, benda-benda yang lain. Satu-satunya warna yang ia kenal adalah hitam. Ia tidak pernah melihat terang. Sepertinya tidak ada harapan baginya. Hari-harinya penuh dengan gelap. Dan setelah besar, untuk hidup sehari-hari, supaya ia bisa makan, ia harus jadi pengemis di pinggir jalan, mengharapkan belas kasihan orang-orang. Sampai suatu ketika, waktu Yesus sedang lewat, Yesus melihat bapak yang buta sejak lahir ini. Nih gambarnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya ketemu sama orang buta itu. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi," yang artinya guru ya, "siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Mengapa ia dilahirkan buta?" Mengapa murid-muridnya bertanya demikian? Karena menurut pemahaman kebanyakan orang Israel dalam perjanjian lama, bahwa penyakit, nasib malang, dan kemiskinan serta penderitaan adalah hukuman Tuhan kepada dosa seseorang. Bisa juga anggapannya bahwa dosa orang tuanya dapat menyebabkan penderitaan anaknya. Lalu Tuhan Yesus jawab pertanyaan muridnya. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus mengatakan supaya melalui orang buta ini pekerjaan Tuhan diberitakan kepada orang lain, supaya orang lain tahu Yesuslah terang dunia. Terus apa yang dilakukan sama Tuhan Yesus? Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Orang buta itu taat loh adik-adik, dikatakan di firman Tuhan. Pergilah orang itu membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Matanya sudah terbuka, matanya sudah sembuh. Hore, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tapi belum selesai, tetangga-tetangganya mulai membicarakan tentang kesembuhan orang buta tadi. Ada yang mengatakan, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata juga, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tapi ia serupa dan mirip dengan dia." Terus jawab bapak yang buta itu, "Benar, akulah itu." Tetangga-tetangganya mulai menanyakan lagi, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawab bapak itu dengan jujur, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu tetangga-tetangganya berkata kepadanya lagi,
Di manakah dia? Maksudnya Yesus ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Karena setelah Yesus mengoleskan tanah ke mata orang buta itu, Yesus menyuruh dia ke Siloam. Setelah itu orang buta itu tidak berjumpa dengan Yesus lagi. Makanya ia menjawab tidak tahu. Lalu tetangga-tetangganya membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Karena waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan orang itu adalah hari Sabat. Kemudian orang-orang Farisi itu bertanya kepadanya begini, bagaimana matanya menjadi melek? Terus jawabnya begini, sama persis ya yang diberikannya kepada tetangga-tetangganya. Jawabnya begini, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, maksudnya Yesus ya, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Karena menurut peraturan yang dibuat orang Farisi, tidak boleh ada kesembuhan atau tidak boleh menyembuhkan pada hari Sabat. Tetapi ada sebagian orang Farisi yang berkata lagi, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mukjizat? Maka timbul pertentangan, perselisihan, percekcokan, orang-orang Farisi bertengkar di antara mereka. Lalu mereka berkata kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia karena ia telah memelekkan matamu? Jawab orang buta tadi, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang itu tidak percaya sampai mereka memanggil orang tuanya. Ini gambarnya. Orang-orang Farisi panggil orang tua yang buta tadi. Mereka bertanya kepada orang tuanya, inilah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta. Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tuanya, yang kami tahu ialah dia ini anak kami dan ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Farisi. Sebab orang-orang Farisi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Dikucilkan apakah Angel? Dikucilkan artinya disisihkan, dimusuhi, dianggap tidak ada. Wah, sampai begitu ya adik-adik. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Wah, kok Yesus dibilang orang berdosa oleh orang-orang Farisi ya? Terus jawab orang yang tadinya buta itu, apakah orang itu berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu yaitu bahwa aku tadinya buta sekarang dapat melihat. Orang-orang Farisi itu kembali bertanya lagi, apakah yang diperbuat kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawab orang yang tadinya buta itu, tapi dia udah mulai kesal nih. Telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu hendak menjadi muridnya. Orang-orang Farisi itu mengejek yang buta itu. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-muridnya Musa. Mereka membanggakan diri sebagai murid-muridnya Musa yang selalu taat sama hukum Taurat. Terus orang Farisi ngomong gini lagi,
Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka begini, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Orang yang tadinya buta mulai berani berkata-kata. Dia ngomong gini, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Di Alkitab, mukjizat mencelikkan mata orang buta sejak lahir belum pernah terjadi. Baru kisah ini terjadi. Jikalau orang ini tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab orang-orang Farisi, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami. Lalu mereka mengusir dia keluar. Pemuka orang-orang Farisi tidak siap dengan jawaban dari orang yang tadinya buta itu karena mengalami mukjizat. Mereka mengeraskan hati bahwa Yesus bukan dari Allah. Lalu ketika Yesus mendengar bahwa orang yang tadinya buta telah diusir oleh orang-orang Farisi itu, ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Tuhan Yesus mau meneguhkan kepercayaan, iman orang yang tadinya buta itu. Terus jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu adik-adik, ini gambarnya, Bapak itu sujud di hadapan Tuhan Yesus, katanya, aku percaya Tuhan, lalu ia sujud menyembah Yesus. Akhirnya ia benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Betapa bahagia hatinya. Ia tidak menyesal telah berani bersaksi tentang Tuhan Yesus di hadapan orang banyak, sekalipun sampai diusir. Bapak ini yang sejak lahir buta, hidup dalam kegelapan, sekarang telah melihat terang, yaitu Yesus sendiri. Ia tahu apa artinya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah mengasihi dia. Dengan cara bersaksi dengan berani, menceritakan tentang Tuhan Yesus di hadapan banyak orang. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 8, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dalam Lukas 9 ayat 26, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Kak Angel mau ngasih tahu kalau jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Sekalipun kita ditolak karena kita bersaksi, kayak Bapak itu sampai diusir dari tempatnya. Jangan takut, jangan sedih. Tuhan Yesus menyertai kita. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah amanat agung, inilah perintah, inilah pesan resmi dari Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk bersaksi kepada setiap orang sampai akhir zaman. Maukah adik-adik bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang? Yuk, Kak Angel undang kakak-kakak. Adik-adik, ada panggilan Allah untuk kita semua. Bersaksi untuk generasi kita supaya mereka diselamatkan. Kita nyanyikan lagu ini. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku.
Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Kini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamatkan generasi kami. Kami mau bersaksi bagimu Tuhan. Selamatkan generasi kami. Selamatkan generasi kami. Berikan kami keberanian untuk bisa bersaksi namamu Yesus. Tuhan, Haleluya. Haleluya. selesai kami untuk kemuliaan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, kok boleh pakai kami Bapa di masa kecil kami. Amin. Berikan kami keberanian Tuhan Yesus supaya kami berani bersaksi. Berikan kami Roh Kudus supaya kami berani bersaksi Bapa, supaya dari kami orang lain tahu Tuhan Yesus terang dunia, supaya orang lain tahu Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Tuhan satu-satunya. Berikan kami keberanian Bapa, berikan kami keberanian Tuhan Yesus. Roh Kudus, perlengkapi setiap kami Bapa. Amin. Pakai kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, dalam keluarga, dalam dimanapun kami berada, Engkau pakai kami Bapa. Berikan keberanian untuk setiap anak-anak Tuhan. Amin. Keberanian Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka walaupun mereka masih kecil Tuhan. Roh Kudus, Kau nyatakan untuk setiap anak-anak Amin. ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk segalanya Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Adik-adik, ikutin doa Kak Angel. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan bersaksi. bersaksi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, berikan kami keberanian, berikan kami berikan Roh kami Kudus, Roh Kudus supaya supaya dari kami orang orang lain tahu Tuhan Yesus adalah terang dunia. Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, layakan kami. Layakan kami
hati mereka. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Shalom anak-anak, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom teman-teman. Hari ini hari yang spesial Mam. Karena kenapa? Mau rayain ulang tahun. Ada berapa banyak ya? 30 lebih. Wah, banyak banget. Kalau gitu, yuk sama-sama kita rayain.